Bayangin deh, lagi asyik-asyiknya mandi atau nyuci, tiba-tiba keran air mati total. Pernah ngalamin kan? Pasti sebel banget rasanya. Panik, frustrasi, apalagi kalau pas lagi butuh-butuhnya air. Nah, halo semuanya. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting di rumah, tapi jujur aja sering banget kita lupain. Kita bakal bahas tuntas soal pompa air dan ngasih Anda semacam daftar periksa harian yang gampang banget buat mencegah kerusakan-kerusakan umum biar alat ini awet bertahun-tahun. Coba pikirin gini, pompa air itu ibarat jantung yang gak kelihatan dari sistem saluran air di rumah kita. Dan sama kayak kesehatan tubuh kita sendiri ya, mencegah dan ngecek hal-hal kecil itu jauh-jauh lebih murah dan gampang daripada nunggu sampai harus operasi besar, alias beli pompa yang baru. Jadi, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal kenalan dulu sama jantung rumah ini, terus belajar ngebaca tanda-tanda peringatan, ngenalin musuh-musuh tak terlihatnya, masuk ke daftar perawatan rutin, dan terakhir, ada trik memancing air DIY yang bisa Anda lakuin sendiri. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, jantung rumah. Atau gimana sih cara memahami pompa Anda? Pompa ini bener-bener pahlawan tanpa tanda jasa loh. Tiap hari kerja tanpa lelah narik air dari kedalaman sumur atau tenden buat dikirim ke setiap keran, shower, dan toilet di rumah. Dan kutipan di layar ini pas banget. Perawatan yang benar itu bukan cuma soal mastiin air tetap mengalir. Ini soal ngirit listrik karena pompa yang kotor kerjanya jadi lebih berat. Dan pastinya ngehindarin tagihan perbaikan tukang ledeng yang bisa bikin kantong jebol tiba-tiba. Lanjut ke bagian kedua, tanda peringatan. Gimana sih cara mendiagnosis pompa yang lagi sakit? Nah, yang perlu Anda ingat, pompa itu nggak tiba-tiba langsung mati gitu aja. Biasanya dia minta tolong duluan lewat tanda-tanda yang bisa kita rasain. Perhatiin perbedaannya nih. Kalau pompanya sehat, suara putarannya itu halus, tekanan air di keran selalu stabil, dan bodinya dingin-dingin aja kalau dipegang. Tapi kalau mulai sakit, wah suaranya jadi kasar atau berdengung keras, aliran air tiba-tiba mengecil, atau bahkan mesinnya cetak-cetek mati nyala sendiri padahal keran ditutup. Ini dia bendera merah peringatan yang wajib banget Anda perhatiin. Kalau suaranya udah berisik banget atau pas Anda sentur motornya terasa panas banget alias overheating, berarti dinamonya lagi kerja ekstra keras. Oh ya, kalau airnya tiba-tiba berbau atau warnanya berubah, itu juga indikator loh. Bisa jadi ada sedimen atau kotoran yang nyumbat jalur pompa Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, musuh tak terlihat. Apa sih sebenarnya yang pelan-pelan menghancurkan pompa Anda? Mari kita bongkar siapa aja musuh yang bersembunyi ini. Musuh terbesar nomor wahidnya adalah kondisi yang disebut dry running alias berjalan kering. Bayangin deh, sumber air di sumur lagi kosong atau surut, tapi mesin pompa nyala terus. Gesekan mekanis terus terjadi tanpa ada air yang mendinginkan. Akibatnya, muncul panas ekstrim yang bisa melelehkan sil karet di dalamnya. Dan ujung-ujungnya, motor pompa bisa hangus terbakar secara permanen. Selain dry running, ada ancaman lain yang nggak kalah nyebelin. Voltase listrik yang naik turun atau nggak stabil. Itu bisa merusak motor. Solusinya gampang, pakai aja stabilizer. Terus, lumpur dan pasir dari sumur bisa nyumbat kipas impeller. Jadi, pastiin filternya dipasang dan rajin dibersihin. Dan kalau pompa Anda ada di luar rumah, cuaca ekstrem itu ancaman nyata. Pastiin pompanya dikasih penutup pelindung biar terhindar dari air hujan yang bisa bikin korsleting atau karatan. Masuk ke bagian keempat, daftar periksa perawatan rutin. Langkah-langkah sederhana buat mencegah kerusakan. Ini dia inti dari ulasan kita hari ini. Kabar baiknya, Anda sama sekali nggak perlu jadi insinyur buat ngelakuin ini. Cukup jadiin ini kebiasaan harian, pakai panca indera kita aja. Pas lagi lewat area pompa, coba deh berhenti bentar. Dengerin suaranya, wajar nggak? Terus cobalah sentuh pelindung motornya pelan-pelan pakai punggung tangan. Kalau panasnya sampai bikin Anda nggak bisa nahan sentuhan, itu pertanda buruk. Dan terakhir, pakai mata Anda buat ngecek ada genangan air nggak di lantai sekitar pipa. 3 langkah simpel ini benar-benar deteksi dini yang sempurna. Nah, buat rutinitas tiap 2-4 minggu sekali, kita perlu sedikit bersih-bersih fisik. Tapi ingat, hal paling vital ini, selalu cabut colokan listriknya sebelum nyentuh bagian dalam. Kalau udah aman, buka rumah filternya. Sikat pelan-pelan poros keramik dan magnet di dalamnya. Kenapa? Karena air sumur itu sering banget bawa endapan mineral yang akhirnya mengeras jadi kerak. Kalau magnet ini bersih dari kerak, kipas pompa bakal berputar dengan sangat enteng dan itu bisa memperpanjang usia mesin berkali-kali lipat loh. Selain itu, pastiin juga buat ngecek hal-hal tambahan ini. Lihat kabel-kabelnya, ada yang terkelupas atau digigit tikus nggak?
Cek juga foot valve sama pipa hisapnya, pastikan nggak ada bocor sedikit pun. Kasih pelumas juga di bagian bearing kalau emang direkomendasiin sama pabriknya. Dan ini nih tips pro yang sering banget diremehin, kalau Anda mau liburan panjang atau ninggalin rumah berhari-hari, cabut aja colokan pompanya. Ini buat ngehindarin mesin mati nyala sendiri karena ada bocor halus, atau malah mencegah korsleting karena petir pas Anda lagi nggak di rumah. Akhirnya kita di bagian kelima, trik memancing air DIY. Gimana cara benerin pompa yang kering tanpa perlu manggil tukang? Pernah nggak sih? Mesinnya nyala, suaranya ada, tapi airnya ogah naik sama sekali? Jangan panik dulu. Kita ada trik bonus yang namanya teknik memancing pompa. Dan ini bisa Anda selesaiin sendiri nggak nyampe 5 menit. Kalau daya hisapnya hilang karena masuk angin atau terisi udara, pastiin mesin dimatikan dulu. Terus pakai tang buat buka baut pancingan di bagian atas tabung pompanya. Pasang corong di situ dan tuang air bersih pelan-pelan sampai benar-benar penuh dan melubir ke atas. Keringkan sisa air yang tumpah biar dinamonya aman, lalu tutup bautnya dengan sangat rapat. Pas Anda nyalain lagi, daya hisap atau vakum pompa bakal balik lagi dan air mengalir deras deh. Jadi, benang merah dari semua obrolan kita terangkum jelas di sini. Menyisihkan waktu semenit, 2 menit sehari buat sekedar dengerin, atau ngecek pompa Anda dengan sentuhan ringan, itu selalu jauh lebih murah dan pastinya ngurangin stres ya, ketimbang tiba-tiba dapat kejutan tagihan darurat buat beli pompa yang benar-benar baru. Sebagai penutup ulasan kita, saya pengen ngelempar balik pertanyaannya ke Anda nih. Dari daftar pencegahan simpel yang baru aja kita bahas, langkah perawatan mana yang bakal langsung Anda praktekkan di pompa air rumah Anda hari ini? Yuk, mulai rawat jantung hunian Anda dari sekarang. Terima kasih banyak udah nemenin ngobrol dan menyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.